Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari. Karena hidup, seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Manusia sejak awal hidupnya membawa satu dorongan yang sangat kuat. Dorongan untuk mengejar, kita mengejar rasa aman, mengejar pengakuan, mengejar posisi, mengejar kepastian, dan mengejar perasaan bahwa hidup ini berarti. Dorongan ini terasa alamiah, bahkan terlihat seperti sesuatu yang wajar. Seolah jika kita berhenti mengejar, hidup akan tertinggal, dan kita akan kalah oleh waktu. Namun jarang kita sadari, dorongan untuk terus mengejar inilah yang perlahan menumbuhkan kegelisahan di dalam diri. Bukan karena hidup kita kurang, tetapi karena pikiran kita tidak pernah berhenti berlari. Setiap kali satu tujuan tercapai, pikiran segera menciptakan tujuan lain. Setiap kali satu kekhawatiran hilang, muncul kekhawatiran baru. Hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Kita tumbuh di dunia yang mengajarkan bahwa nilai diri diukur dari seberapa jauh kita melangkah, seberapa cepat kita bergerak, dan seberapa banyak yang bisa kita tunjukkan. Tanpa sadar, kita mulai merasa bersalah ketika diam, merasa cemas ketika tidak sedang mengejar sesuatu. Seolah ketenangan adalah tanda kemalasan, dan berhenti adalah kegagalan. Stoikisme memandang dorongan ini dengan cara yang berbeda. Parast memahami bahwa kegelisahan bukan datang dari keadaan, tetapi dari penilaian kita terhadap keadaan. Kita gelisah bukan karena hidup sulit, tetapi karena kita terus menuntut hidup untuk berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin kepastian di dunia yang selalu berubah. Kita ingin hasil di waktu yang kita tentukan sendiri. Dorongan untuk mengejar membuat kita hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Pikiran sibuk membayangkan apa yang akan hilang, apa yang belum tercapai, dan apa yang bisa salah. Akibatnya, kita jarang benar-benar hadir di saat ini. Tubuh kita ada di sini, tetapi pikiran selalu satu langkah di depan, atau bahkan 10 langkah lebih jauh. Marcus Aurelius pernah menyinggung bahwa banyak penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari pikiran yang mendahului kenyataan. Kita lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terus memikirkan apa yang belum kita dapatkan. Kita resah bukan karena kekurangan, tetapi karena membandingkan hidup kita dengan versi hidup orang lain. Dalam dorongan mengejar, ada ketakutan yang jarang diakui, takut dianggap tertinggal, takut tidak cukup, dan takut hidup kita tidak berarti jika tidak terlihat. Ketakutan ini membuat kita sulit berhenti. Bahkan saat lelah, kita tetap memaksa diri bergerak. Bukan karena yakin, tetapi karena takut diam. Padahal, Stoik tidak mengajarkan untuk berhenti bertindak. Mereka mengajarkan untuk berhenti diperbudak. Aleh Dorangen, bertindak dengan sadar, bukan karena panik. Bergerak karena nilai, bukan karena tekanan. Mengejar sesuatu bukan karena takut kehilangan, tetapi karena itu selaras dengan karakter yang ingin kita bangun. Kegelisahan lahir ketika dorongan mengejar tidak pernah ditinjau. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Apakah ini benar-benar kebutuhanku, atau hanya dorongan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia? Apakah hidupku bergerak karena pilihan sadar, atau karena ketakutan yang tidak pernah kuhadapi? Saat dorongan mengejar terus dibiarkan, hidup terasa seperti dikejar waktu. Kita merasa selalu kurang cepat, kurang berhasil, dan kurang siap. Namun saat kita berani berhenti sejenak dan mengamati dorongan itu, sesuatu mulai berubah. Kita bahwa tidak semua hal perlu dikejar, dan tidak semua peluang harus diambil. Stoikisme mengajak kita untuk membedakan antara bergerak dan terburu-buru. Bergerak adalah tindakan yang tenang dan terarah. Terburu-buru adalah reaksi dari kegelisahan. Selama kita bergerak karena gelisah, ketenangan akan selalu terasa jauh, seberapapun banyak yang kita capai. Scene ini bukan tentang menyalahkan dorongan alamiah untuk mengejar, tetapi tentang memahaminya. Karena ketika kita mengenali sumber kegelisahan, kita tidak lagi dikuasai olehnya. Kita mulai memiliki jarak, dan di jarak itulah ketenangan perlahan muncul. Di titik ini, perjalanan belum berubah secara lahiriah. Hidup masih sama, tantangan masih ada, target belum lenyap.
Ada satu perubahan penting di dalam. Kita tidak lagi mengejar untuk menenangkan diri. Kita mulai sadar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang ditemukan di garis akhir, melainkan sesuatu yang dilatih dengan berhenti sejenak, melihat, dan memahami dorongan kita sendiri. Ada satu kebiasaan halus yang sering tidak kita sadari, tetapi dampaknya sangat besar. Kecenderungan untuk berbicara terlalu dini. Kita baru memulai sesuatu, namun sudah ingin menceritakannya. Baru memiliki rencana, namun sudah ingin menjelaskannya. Baru melangkah satu langkah kecil, namun sudah ingin dunia tahu kemana kita akan pergi. Sekilas, ini tampak tidak berbahaya, bahkan terlihat wajar. Kita ingin didengar, ingin dimengerti, ingin merasa bahwa apa yang kita lakukan itu nyata. Namun, dalam pandangan Stoik, kata-kata yang keluar terlalu cepat seringkali melemahkan kekuatan batin yang seharusnya disimpan. Setiap niat membawa energi, setiap rencana memiliki daya dorongnya sendiri. Ketika niat itu masih rapuh, masih membutuhkan disiplin dan fokus, lalu kita menyebarkannya keluar lewat kata-kata. Sebagian energi itu terlepas, bukan karena orang lain mencurinya, tetapi karena pikiran kita sendiri mulai merasa cukup hanya dengan berbicara. Ada kepuasan semu yang muncul saat kita menceritakan rencana. Otak seakan menerima sinyal bahwa sesuatu sudah dicapai, padahal belum ada tindakan nyata yang kokoh. Akibatnya, dorongan untuk benar-benar bergerak justru melemah. Kita merasa sudah melangkah, padahal baru berbicara. Stoikisme sangat menghargai keheningan yang penuh makna. Bukan diam karena takut, tetapi diam karena disiplin. Epictetus pernah menyinggung bahwa kebijaksanaan tidak membutuhkan banyak kata. Apa yang kuat tidak perlu diumumkan. Apa yang matang tidak tergesa-gesa untuk ditunjukkan. Kata-kata yang terlalu dini juga membuka pintu penilaian. Begitu kita berbicara, pendapat orang lain masuk. Ada yang mendukung, ada yang meragukan, ada yang meremehkan. Semua suara itu, sadar atau tidak, memengaruhi batin kita. Fokus yang seharusnya tertuju ke dalam, terpecah keluar. Bahkan pujian bisa menjadi beban. Ketika orang memuji rencana kita sebelum hasil ada, kita mulai merasa terikat pada ekspektasi. Kita tidak lagi bergerak dengan bebas, tetapi dengan tekanan, untuk memenuhi gambaran yang sudah terlanjur kita ciptakan lewat kata-kata sendiri. Dalam keheningan, tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada citra yang harus dijaga, tidak ada penjelasan yang harus diberikan. Energi sepenuhnya tersimpan untuk satu hal, melakukan apa yang perlu dilakukan hari demi hari, tanpa gangguan. Stoik tidak melarang berbicara, mereka melarang ketergantungan pada bicara. Berbicara hanya ketika perlu, menjelaskan hanya ketika diminta, membiarkan tindakan menjadi bahasa utama. Karena tindakan tidak bocor, tidak terdistorsi, dan tidak membutuhkan pembelaan. Ada kekuatan besar dalam menyimpan niat sampai ia cukup kuat untuk berdiri sendiri. Seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap. Ia tidak tumbuh karena dilihat, tetapi karena dilindungi. Terlalu sering menggali untuk memastikan pertumbuhan, justru menghentikannya. Ketika kita belajar menahan kata-kata, kita bukan menjadi tertutup, tetapi menjadi terarah. Kita tidak lagi mencari validasi sebelum proses selesai. Kita tidak membutuhkan saksi untuk merasa bahwa hidup kita sedang berjalan. Dan di titik ini, sesuatu yang halus mulai terjadi. Fokus menjadi lebih tajam, energi tidak lagi tersebar, tindakan terasa lebih ringan, karena tidak dibebani kebutuhan untuk menjelaskan. Inilah mengapa dalam Stoikisme, diam bukan kelemahan. Diam adalah bentuk kendali diri. Dan kendali diri inilah yang menjadi fondasi kekuatan sejati, kekuatan yang tidak dilepas sebelum waktunya, dan tidak diumumkan sebelum ia benar-benar siap berbicara lewat hasil. Ada satu konsekuensi yang hampir selalu mengikuti ketika kita terlalu banyak bercerita tentang hidup kita. Penilaian, begitu cerita keluar dari mulut kita, ia tidak lagi sepenuhnya menjadi milik kita. Cerita itu berpindah tangan, masuk ke pikiran orang lain, dan di sana ia ditafsirkan, dibandingkan, dan dinilai melalui sudut pandang yang tidak pernah kita kendalikan. Seringkali kita bercerita dengan niat sederhana, ingin berbagi, ingin dimengerti, atau sekadar ingin merasa tidak sendirian. Namun Stoikisme mengajak kita untuk melihat akibat jangka panjangnya. Setiap cerita yang kita bagikan membuka ruang bagi opini, dan setiap opini membawa beban batin yang tidak perlu kita pikul. Ketika penilaian datang, pikiran mulai sibuk, terlihat lemah. Tanpa sadar, fokus kita bergeser dari hidup yang sedang dijalani ke citra diri yang sedang dinilai. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pendapat orang lain berada di luar kendali kita. Namun ketika kita mengundang penilaian lewat cerita yang berlebihan, kita justru menyerahkan ketenangan kita ke sesuatu yang sejak awal tidak bisa kita atur. Kita berharap dipahami,
tetapi yang kita terima justru kerumitan batin. Lebih berat lagi, penilaian tidak selalu datang dalam bentuk kritik. Kadang ia hadir sebagai nasihat yang tidak diminta, perbandingan halus, atau pertanyaan yang membuat kita meragukan langkah sendiri. Semua itu tampak sepele, tetapi perlahan mengikis keyakinan yang seharusnya tumbuh dari dalam. Saat hidup masih dalam proses, cerita membuat kita terlalu cepat sampai ke kesimpulan. Kita mulai membela pilihan kita, menjelaskan keputusan kita. Bahkan sebelum hasilnya ada, energi yang seharusnya digunakan untuk berjalan, habis untuk menjelaskan arah. Stoikisme mengajarkan kesederhanaan batin, mengurangi beban yang tidak perlu, termasuk beban penilaian orang lain, bukan dengan menutup diri sepenuhnya, tetapi dengan selektif. Tidak semua proses harus dibagikan, tidak semua perjalanan membutuhkan penonton. Ketika kita berhenti bercerita berlebihan, ada kelegaan yang muncul. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyamakan cerita dengan ekspektasi orang lain. Tidak ada tekanan untuk konsisten dengan narasi yang sudah terlanjur kita bangun. Kita bebas mengoreksi arah tanpa harus menjelaskan perubahan. Dalam diam, hidup menjadi lebih jujur. Kita bertindak karena merasa itu benar, bukan karena sudah terlanjur diceritakan. Kita berubah tanpa rasa bersalah. Kita tumbuh tanpa harus diumumkan. Penilaian orang lain tidak membuat hidup kita lebih baik, tetapi seringkali membuat pikiran lebih Stoik memahami bahwa kedamaian datang ketika kita berhenti mengundang beban yang bukan tanggung jawab kita. Dan pada akhirnya, kita menyadari satu hal penting. Hidup tidak menjadi lebih bermakna karena banyak yang mengetahui ceritanya. Kita merasa perlu terus berbicara, menjelaskan diri, membela keputusan, meluruskan persepsi, atau sekadar memastikan orang lain memahami posisi kita. Sekilas, semua itu tampak masuk akal. Namun dalam pandangan Stoik, terlalu banyak bicara sering kali menjadi tanda bahwa kendali diri sedang melemah. Setiap kali kita berbicara tanpa perlu, kita sedang bereaksi, bukan memilih. Kata-kata keluar karena dorongan emosi, bukan karena kebijaksanaan. Semakin sering ini terjadi, semakin jauh kita dari pusat kendali batin. Kita tidak lagi memimpin diri sendiri, tetapi dipimpin oleh situasi. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali diri bukan tentang menahan diri secara kaku, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran untuk tahu kapan harus berbicara dan kapan diam lebih bermakna. Karena tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Semakin banyak kita bicara, semakin besar kemungkinan kita terpancing. Kita mulai bereaksi terhadap komentar, pandangan, dan penilaian yang sebetulnya berada di luar kendali kita. Setiap reaksi kecil menarik kita semakin jauh dari ketenangan yang sedang dibangun. Epictetus pernah menekankan bahwa manusia memiliki dua telinga dan satu mulut bukan tanpa alasan. Mendengar lebih banyak dan berbicara lebih sedikit adalah latihan. Kendali diri, dalam diam, kita mengamati. Dalam diam, kita memiliki jarak sebelum merespons. Bicara yang berlebihan juga seringkali lahir dari kebutuhan untuk mengontrol bagaimana kita dipersepsikan. Kita ingin memastikan citra kita aman. Kita ingin mengarahkan opini orang lain. Namun Stoik memahami satu kenyataan sederhana. Persepsi orang lain tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan, seberapapun panjang penjelasan kita. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol pikiran orang lain, kita justru mulai mengontrol diri sendiri. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk memperbaiki gambaran diri di mata dunia, tetapi memusatkannya pada kualitas tindakan yang nyata. Dia memberi kita kekuatan untuk memilih respon, bukan sekadar bereaksi. Kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih, menimbang kata, dan memutuskan apakah berbicara benar-benar diperlukan. Ini bukan tentang pasif, tetapi tentang berdaulat. Semakin sedikit kata yang keluar, semakin besar ruang untuk kejernihan batin. Pikiran tidak lagi sibuk membentuk narasi, tetapi fokus pada apa yang bisa dilakukan. Dalam keheningan, kendali diri, menemukan tempatnya. Stoikisme tidak memuliakan diam secara membuta. Mereka memuliakan ketepatan, berbicara saat perlu, dan tepat sasaran. Diam saat kote kata hanya akan memperpanjang kegelisahan. Oleh seberapa fasih kita menjelaskan, tetapi oleh seberapa tenang kita memilih untuk tidak berkata apa-apa. Karena disitulah kekuatan sejati berdiam tenang, sadar, dan tidak mudah tergoyahkan. Ada sesuatu yang jarang disadari ketika kita terlalu sering menceritakan apa yang sedang kita lakukan. Energi batin perlahan bocor, bukan karena orang lain mengambilnya, tetapi karena perhatian kita sendiri terpecah. Fokus yang seharusnya terkumpul untuk bekerja, tersebar ke arah cerita. Setiap kali kita menceritakan proses, pikiran kita tidak lagi sepenuhnya
berada di pekerjaan itu sendiri. Sebagian energi berpindah ke bagaimana cerita itu terdengar, bagaimana orang lain menanggapinya, dan bagaimana citra diri kita terbentuk dari cerita tersebut. Tanpa sadar, bekerja tidak lagi menjadi pusat cerita tentang bekerja yang mengambil alih. Stoikisme mengajarkan bahwa energi batin adalah sumber daya yang terbatas. Ketika energi ini bocor, kita tetap terlihat sibuk, tetapi tidak benar-benar fokus. Banyak gerak, sedikit kedalaman, bekerja sambil terus bercerita, membuat kita hidup di dua dunia sekaligus. Satu dunia adalah tindakan nyata. Dunia lainnya adalah narasi tentang tindakan itu. Semakin kuat narasinya, semakin lemah kehadiran kita di pekerjaan itu sendiri. Marcus Aurelius menulis tentang pentingnya melakukan satu hal dengan sepenuh perhatian, seolah tidak ada yang lain di dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan kebiasaan kita yang ingin menunjukkan bahwa kita sedang berusaha. Kita ingin diakui sebagai orang yang bergerak, bahkan sebelum hasilnya berbicara. Cerita juga menciptakan tekanan tambahan. Ketika orang lain sudah tahu apa yang kita kerjakan, kita merasa diawasi, dinilai, dan ditunggu. Tekanan ini seringkali tidak meningkatkan kualitas kerja, justru menggerus ketenangan yang dibutuhkan untuk fokus mendalam. Dalam diam, tidak ada tuntutan untuk tampil. Tidak ada ekspektasi yang harus dipenuhi selain standar yang kita tetapkan sendiri. Energi batin tidak terpecah, ia terkumpul, mengalir utuh ke satu arah. Stoik memahami bahwa kualitas lahir dari kedalaman, bukan dari keramaian. Kerja yang sungguh-sungguh membutuhkan kesunyian tertentu, bukan sunyi dari suara, tetapi sunyi dari kebutuhan untuk menceritakan. Ketika kita berhenti bercerita, ada ruang ruang untuk berpikir jernih, memperbaiki kesalahan tanpa rasa malu, dan melangkah tanpa tekanan sosial. Kita tidak lagi sibuk membuktikan bahwa kita bekerja. Kita benar-benar bekerja. Energi batin yang utuh membuat langkah terasa lebih ringan. Fokus tidak lagi harus dipaksakan. Ia muncul secara alami karena tidak terganggu oleh dorongan untuk berbagi. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kerja terbaik seringkali lahir dalam keheningan, bukan karena disembunyikan, tetapi karena tidak terganggu. Ketika cerita dihentikan, fokus kembali. Dan ketika fokus kembali, hasil mulai menemukan jalannya sendiri. Banyak orang mengira diam berarti menyembunyikan sesuatu, seolah keheningan selalu berkaitan dengan kerahasiaan, kecurigaan, atau ketakutan untuk terbuka. Padahal dalam pandangan Stoik, diam bukan soal menutup diri dari dunia, melainkan melatih diri agar tidak dikuasai oleh dorongan batin yang tidak perlu. Diam adalah disiplin mental. Ia bukan reaksi, tetapi pilihan sadar. Pilihan untuk tidak selalu menanggapi. Pilihan untuk tidak selalu menjelaskan. Pilihan untuk tidak selalu membuktikan. Dalam diam, seseorang sedang berlatih mengendalikan impuls dan disitulah kekuatan batin tumbuh. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menjadi dingin atau antisosial. Mereka mengajarkan ketepatan, berbicara saat kata-kata membawa nilai, diamsot kata-kata hanya akan memperpanjang kegelisahan. Disiplin ini menuntut kesadaran yang tinggi, karena lebih mudah berbicara daripada menahan diri. Setiap dorongan untuk berbicara sebenarnya adalah latihan. Latihan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini perlu? Apakah ini akan memperbaiki keadaan? Atau hanya akan memuaskan ego sesaat? Dalam pertanyaan-pertanyaan inilah, disiplin mental dibentuk. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup yang baik dibangun dari pikiran yang tertata. Dia membantu menata pikiran sebelum ia berubah menjadi kata. Kita memberi jarak antara rangsangan dan respons, dan di jarak itulah kebebasan berada. Diam juga melatih kita untuk nyaman dengan diri sendiri. Tidak semua keheningan perlu diisi. Tidak semua momen perlu diberi narasi. Ketika kita mampu duduk dalam diam tanpa gelisah, itu tanda bahwa pikiran tidak lagi bergantung pada validasi luar. Banyak konflik lahir bukan karena masalah besar, tetapi karena kata-kata yang keluar tanpa disiplin, kata yang seharusnya ditahan, nada yang seharusnya dilembutkan. Diam seringkali menjadi bentuk kebijaksanaan yang paling sederhana, sekaligus paling sulit. Disiplin mental melalui diam juga mengajarkan kerendahan hati. Kita menerima bahwa tidak semua pendapat perlu disuarakan, dan tidak semua kebenaran harus diumumkan. Ada hal-hal yang cukup disimpan sebagai pegangan pribadi. Dalam keheningan, kita menjadi pengamat, bukan hanya pelaku. Kita melihat pola pikiran kita sendiri. Kita emosi sebelum ia meledak. Kita mengenali dorongan sebelum ia menguasai. Stoik memahami bahwa dunia luar tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, tetapi pikiran bisa dilatih.
Diam adalah salah satu alat latihan itu. Bukan untuk melarikan diri dari hidup, tetapi untuk hadir di dalamnya dengan lebih utuh pada akhirnya. Diam bukan tentang menyembunyikan siapa diri kita. Diam adalah cara kita menjaga kejernihan batin. Sebuah disiplin yang membuat kata-kata, ketika akhirnya keluar benar-benar, berasal dari kebijaksanaan, bukan dari kegelisahan. Ada keyakinan halus yang tumbuh di zaman ini, bahwa hidup baru terasa nyata jika disaksikan, jika ada yang melihat, mengetahui, dan mengakui. Tanpa penonton, kita merasa seolah usaha kita kurang berarti. Padahal dalam pandangan Stoik, makna hidup tidak bergantung pada siapa yang menyaksikan, melainkan pada bagaimana kita menjalaninya. Banyak orang bekerja lebih keras ketika ada yang memperhatikan, dan melemah ketika tidak ada yang melihat. Ini bukan soal malas atau rajin, tetapi soal orientasi batin. Ketika makna hidup diletakkan di luar diri, kita menjadi rapuh. Kita membutuhkan sorot mata orang lain untuk merasa cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati lahir dalam kesendirian. Siapa diri kita saat tidak ada yang menonton, itulah karakter kita yang sebenarnya. Bukan versi yang dipoles, bukan versi yang disesuaikan dengan ekspektasi, tetapi versi yang utuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar, menulis banyak catatan batin yang bahkan tidak ia niatkan untuk dibaca siapapun. Ia memahami bahwa hidup yang baik tidak membutuhkan saksi. Kebajikan dilakukan bukan untuk dipuji, tetapi karena itu selaras dengan akal sehat dan nurani. Ketika kita berhenti membutuhkan hidup kita untuk disaksikan, ada kebebasan yang lahir. Kita tidak lagi memilih tindakan berdasarkan reaksi orang lain. Kita tidak lagi menunda hal benar hanya karena tidak ada yang akan melihatnya. Kierkegaard, karena itu memang perlu dilakukan. Keinginan untuk disaksikan seringkali membuat kita berlebihan. Berlebihan dalam menunjukkan usaha, berlebihan dalam menceritakan penderitaan, berlebihan dalam membuktikan ketahanan. Padahal, ketenangan justru tumbuh ketika hidup dijalani apa adanya, tanpa tuntutan untuk terlihat. Dalam keheningan, kita belajar bahwa makna tidak berisik. Makna sering kali sederhana, berulang, dan tidak spektakuler. Bangun tepat waktu, menepati janji kecil, menjaga pikiran, tetap jernih. Hal-hal ini jarang disorot, tetapi justru membentuk kehidupan yang kokoh. Stoik memahami bahwa dunia tidak berutang pengakuan kepada kita. Dan ketika kita menerima kenyataan ini, beban besar terangkat. Kita berhenti mengejar tepuk tangan. Kita mulai menghargai ketenangan yang tidak dipamerkan. Hidup yang tidak disaksikan bukan hidup yang sepi. Ia adalah hidup yang bebas. Bebas dari tuntutan citra. Bebas dari tekanan narasi. Bebas untuk berubah tanpa harus menjelaskan. Pada akhirnya, ketika kita benar-benar menyadari bahwa hidup tidak perlu disaksikan untuk bermakna, kita mulai hidup dengan lebih jujur. Kita tidak lagi menunggu momen untuk terlihat. Kita hadir sepenuhnya di momen itu sendiri. Dan di sanalah makna yang paling dalam diam-diam bertumbuh. Ada titik dalam perjalanan hidup di mana kata-kata tidak lagi dibutuhkan. Bukan karena kita kehabisan sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena apa yang kita lakukan sudah cukup jelas. Di titik inilah hasil mulai berbicara sendiri, tanpa pembelaan, tanpa penjelasan panjang, tanpa kebutuhan untuk meyakinkan siapapun. Stoikisme mengajarkan bahwa pembelaan seringkali lahir dari keraguan batin. Kita menjelaskan karena takut disalahpahami. Kita membela karena takut dinilai keliru. Namun ketika tindakan selaras dengan nilai dan dilakukan dengan konsisten, hasil akan berdiri dengan sendirinya. Ia tidak membutuhkan suara tambahan. Banyak energi habis untuk membela diri sebelum waktunya. Kita menjelaskan proses yang belum selesai, mempertahankan keputusan yang masih rapuh, dan meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang bahkan kita sendiri masih ragu. Stoik memandang ini sebagai beban yang tidak perlu. Ketika hasil akhirnya hadir, pembelaan menjadi tidak relevan. Fakta tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Kualitas tidak butuh pengakuan. Ketekunan tidak memerlukan pengumuman. Semua itu terlihat dengan sendirinya, tanpa perlu didorong. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang seharusnya menjadi baik, bukan sibuk terlihat baik. Kalimat ini sederhana, tetapi dalam ia mengingatkan bahwa fokus kita seharusnya tertuju pada karakter dan tindakan, bukan pada narasi tentang diri sendiri. Saat kita berhenti membela diri, batin menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi dorongan untuk merespons setiap keraguan. Tidak, ada lagi kebutuhan untuk mengoreksi setiap kesalahpahaman. Kita membiarkan waktu dan konsistensi yang menjelaskan. Stoik memahami bahwa sebagian orang akan tetap menilai, bahkan ketika hasil sudah ada. Dan itu pun tidak lagi menjadi masalah, karena ketika kita tidak bergantung pada opini, penilaian kehilangan kekuatannya.
Hasil yang lahir dari ketenangan memiliki daya bicara yang berbeda. Ia tidak berisik, tetapi tegas. Ia tidak memaksa, tetapi jelas. Ia tidak mencari pembenaran, tetapi tetap berdiri. Di tahap ini, hidup terasa lebih sederhana. Kita tidak lagi sibuk menjaga citra. Kita tidak lagi terjebak dalam dialog pembelaan yang melelahkan. Kita hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, dan membiarkan sisanya berjalan dengan sendirinya. Ketika hasil berbicara sendiri, kita belajar satu pelajaran penting. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup dijalani dengan benar, lalu dibiarkan berbicara pada waktunya. Dan disitulah ketenangan sejati ditemukan. Bukan karena semua orang mengerti, tetapi karena kita tidak lagi merasa perlu untuk membuat mereka mengerti. Ada kelelahan yang tidak berasal dari pekerjaan fisik, tetapi dari kebiasaan menjelaskan diri, menjelaskan pilihan, menjelaskan perubahan, menjelaskan arah hidup. Kita sering merasa harus selalu memberi alasan agar keberadaan kita dapat diterima. Padahal, tidak semua hal dalam hidup membutuhkan penjelasan. Stoikisme memandang kebutuhan untuk terus menjelaskan sebagai tanda bahwa kita masih menggantungkan ketenangan pada pemahaman orang lain. Selama kita merasa damai, hanya jika dimengerti. Selama itu pula, batin kita mudah terusik, karena pemahaman orang lain bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Menjelaskan seringkali tidak membuat kita lebih tenang. Justru sebaliknya, ia membuka ruang baru untuk pertanyaan, penilaian, dan keraguan. Satu penjelasan memunculkan penjelasan, hingga kita terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita tidak perlu membuang energi untuk membentuk opini orang lain. Pikiran mereka adalah wilayah yang bukan milik kita. Ketika kita terus mencoba memasukinya lewat penjelasan, kita sedang meninggalkan wilayah satu-satunya yang benar-benar bisa kita kelola. Pikiran sendiri ada kebebasan besar ketika kita berhenti menjelaskan. Kita tidak lagi merasa harus membenarkan setiap keputusan. Kita tidak lagi merasa bersalah ketika berubah arah. Kita tidak lagi menunggu persetujuan untuk melangkah. Diam di sini bukan bentuk penolakan, melainkan penerimaan. Bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Bahwa hidup tidak harus disepakati agar tetap sah. Stoik memahami bahwa ketenangan lahir dari keselarasan antara tindakan dan nilai, bukan dari persetujuan sosial. Selama kita berjalan sesuai nurani dan akal sehat, penjelasan menjadi tidak mendesak. Ketika kita berhenti menjelaskan, pikiran menjadi lebih hening. Tidak ada lagi dialog imajiner di kepala tentang apa yang harus kita katakan. Tidak ada lagi persiapan pembelaan terhadap kritik yang belum tentu datang. Damai tidak datang karena semua orang setuju. Damai datang ketika kita berhenti berharap mereka setuju. Ketika kita cukup percaya pada arah yang kita pilih, tanpa harus membuktikannya lewat kata-kata. Pada akhirnya, berhenti menjelaskan bukan berarti menjadi keras atau acuh. Ini tentang memilih kedamaian dibanding kebutuhan untuk dimengerti. Dan di pilihan itulah, hidup terasa lebih ringan, lebih jujur, dan jauh lebih tenang pada akhirnya setelah semua dorongan untuk mengejar ditenangkan. Setelah kebutuhan untuk berbicara, menjelaskan, dan membuktikan perlahan dilepaskan, kita tiba pada satu pemahaman yang sederhana, namun dalam. Diam adalah bentuk kebebasan tertinggi. Bukan diam karena kalah. Bukan diam karena takut, tetapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh dorongan batin yang gelisah. Diam karena kita telah berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak ada lagi yang harus dipertahankan lewat kata-kata. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan apa saja, melainkan kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap segalanya. Saat kita tidak lagi terpancing oleh penilaian, tidak tergesa oleh opini, dan tidak terikat oleh ekspektasi, disitulah kebebasan batin ditemukan. Dia menjadi ruang tempat kita berdiri teguh. Kita mendengar tanpa harus membalas. Kita melihat tanpa harus mengomentari. Kita berjalan tanpa harus mengumumkan. Semua ini bukan karena kita pasif, tetapi karena kita berdaulat atas diri sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan datang ketika kita hidup selaras dengan akal dan alam. Dia membantu kita kembali ke keselarasan itu. Ia menutup kebisingan luar dan membuka kejernihan dalam. Di dalam kejernihan itu, kita tahu apa yang penting dan apa yang bisa dilepaskan. Di titik ini, hidup tidak menjadi sempit. Justru sebaliknya, hidup menjadi luas. Kita tidak lagi terkunci dalam narasi tentang diri sendiri. Kita bebas berubah, bebas belajar, bebas gagal tanpa harus menjelaskan. Bebas berhasil tanpa harus memamerkan. Diam juga membebaskan kita dari perbandingan. Kita tidak lagi sibuk mengukur diri dengan kehidupan orang lain. Kita fokus pada langkah sendiri,
pada nilai sendiri, pada ritme yang sesuai dengan batin kita. Ketika dia menjadi kebiasaan sadar, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi menambahkan beban yang tidak perlu. Pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, tindakan lebih tepat. Inilah akhir dari perjalanan ini, sekaligus awal dari cara hidup yang baru. Hidup yang tidak berisik, tetapi kuat. Tidak tergesa tetapi mantap. Tidak haus pengakuan, tetapi utuh. Dan di sanalah kita menyadari satu hal penting. Ketika kita berhenti mencari, berhenti menjelaskan, dan berhenti membuktikan, segalanya datang dengan sendirinya. Bukan karena kita mengejarnya, tetapi karena kita telah siap menerimanya dalam diam, dalam kebebasan, dan dalam ketenangan yang tidak tergoyahkan.